Hello everyone, let me introduce myself. My name is Kelvin Prabowo Iskandar, student ID number 418244157. So I'm here. I will discuss social philosophy, modern sosial, and komunikasi. So what in until the end, okay? Dadah. Nah, di sini aku pengen ngejelasin filsafat sosial sosiologi modern dan komunikasi. Nah, jadi, pada awalnya komunikasi belum dianggap sebagai ilmu tersendiri teman-teman. Nah, komunikasi ini masih dibahas dalam filsafat yang menjelaskan kehidupan sosial secara umum dan berdasarkan pemikiran. Nah, saat masa pencerahan datang, manusia mulai lebih, eee, mengutamakan akal dan logika. Nah, dari sini lahir ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Nah, sosiologi modern mempelajari bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana orang berinteraksi, dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Nah, dalam proses ini, komunikasi dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, budaya, dan aturan masyarakat. Nah, jadi disinilah muncul pandangan yang dimana bahwa komunikasi memiliki peran penting, dalam membentuk, menjaga, atau mengubah struktur sosial. Nah, jadi filsafat sosial, sosiologi modern, dan komunikasi saling berkaitan dengan menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Nah, jadi aku bakal sedikit, ngebahas tentang apa sih filsafat sosial itu. Jadi, filsafat sosial itu adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Nah, artinya apa sih? Jadi filsafat sosial itu kayak mencoba memahami bagaimana manusia hidup bersama, bagaimana aturan dan nilai sosial bekerja, serta bagaimana keadilan sosial bisa terwujud. Nah, contoh penjelasan sederhananya seperti kayak contohnya tuh mengapa manusia hidup bisa berkelompok, terus yang kedua kayak apa dasar moral dan hubungan antar individunya, terus yang terakhir mungkin bisa dibilang apakah struktur masyarakat sekarang ini sudah adil gitu, seperti itu. Nah, jadi intinya dari filsafat sosial itu seperti pemikiran yang mendalam tentang kehidupan masyarakat. Jadi tujuannya itu seperti untuk memahami arti, nilai, dan tujuan hidup sosial. Bukan hanya melihat fakta atau data saja. Jadi dengan filsafat sosial, kita bisa lebih kritis dan bijak dalam menilai masalah sosial di sekitar kita. Selain sosial modern, ada cara berpikir seperti positivisme teman-teman. Nah, ini tuh terjadi pada abad ke-20, yang dimana apa sih positivisme itu? Nah, ini tuh kayak cara untuk mempercayai kalau ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan oleh penelitian dan pengamaran langsung. Jadi sesuatu cuma dianggap benar kalau ada bukti nyata dan bisa diuji. Contohnya kalau misalnya dipakai di bidang komunikasi nih, positivisme tuh melihat komunikasi sebagai sesuatu yang bisa diukur dan dianalisis dengan angka-angka. Misalnya, kita bisa mengukur beberapa besar pengaruh sebuah iklan terhadap orang-orang lewat data dan survei. Nah, pendekatan ini atau pakai metode ini, supaya bisa menemukan aturan atau pola umum dalam komunikasi yang bisa diuji, dan supaya hasilnya jelas dan pasti. Tadi kan ada yang namanya filsafat modern. Sekarang kita, sedikit membahas tentang apa sih sosial modern. Nah, jadi sosial modern itu, seperti cara hidup dan pola hubungan masyarakat yang berkembang setelah zaman tradisional, yang dimana biasanya dimulai sejak abad ke-18 sampai sekarang. Nah, masyarakat modern ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama nih ya teman-teman, lebih terbuka terhadap perubahan, yang kedua itu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga adanya sistem pemerintahan dan pendidikan maupun hukum yang teratur. Yang terakhir yaitu hubungan sosial tidak hanya berdasarkan keluarga ataupun adat.
tapi juga berdasarkan pekerjaan, organisasi, dan teknologi. Selain sosial modern, ada cara berpikir seperti positivisme, teman-teman. Nah, ini tuh terjadi pada abad ke-20, yang dimana apa sih positivisme itu? Nah, ini tuh kayak cara untuk mempercayai kalau ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan oleh penelitian dan pengamalan langsung. Jadi sesuatu cuma dianggap benar kalau ada bukti nyata dan bisa diuji. Contohnya kalau misalnya dipakai di bidang komunikasi nih, positivisme tuh melihat komunikasi sebagai sesuatu yang bisa diukur dan dianalisis dengan angka-angka. Misalnya, kita bisa mengukur beberapa besar pengaruh sebuah iklan terhadap orang-orang lewat data dan survei. Nah, pendekatan ini atau pakai metode ini, supaya bisa menemukan aturan atau pola umum dalam komunikasi yang bisa diuji, dan supaya hasilnya jelas dan pasti. Jadi intinya dari filsafat sosial itu seperti pemikiran yang mendalam tentang kehidupan masyarakat. Jadi tujuannya itu seperti untuk memahami arti, nilai, dan tujuan hidup sosial. Bukan hanya melihat fakta atau data saja. Jadi dengan filsafat sosial, kita bisa lebih kritis dan bijak dalam menilai masalah sosial di sekitar kita. Okay, guys, so that's the material I can share. Please forgive me if there are any shortcoming in my word. Thank you and see you later. Bye bye.